Swastiastu. Om Awinam Astu Namo Sidam. Om Anubhadra Kartawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Hindu Dharma yang berbahagia dimanapun kita berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kembali lagi bersama saya Bagas Dwi Payana dalam segmen Dharma Wacana yang akan menjelaskan terkait isu-isu sosial khususnya pada pandangan agama Hindu sendiri. Umat Hindu Dharma yang berbahagia, zaman kali ini dikenal dengan zaman Kali Yuga, yang dimana hampir 75%-nya kejahatan mendominasi kehidupan manusia. Ada banyak sekali berbagai penyimpangan dan juga berbagai hal yang tidak sesuai dengan agama dipandang sebelah mata oleh orang-orang dan bahkan dilegalkan oleh segelintir oknum. Salah satu hal yang paling dilegalkan oleh beberapa oknum yakni adalah judi yang sudah merajalela menginfeksi tiap kalangan, baik dari dewasa, lansia, bahkan remaja sendiri sudah banyak sekali terinfeksi yang namanya judi dan bahkan hingga kecanduan. Untuk itu, Dharma Wacana ini hadir agar memberikan perspektif yang baru kepada teman-teman pemirsa tentang bahayanya judi. Adapun Dharma Wacana ini bertajuk Judi Antara Taruhan Nyawa dan juga Hobi. Pemirsa dimanapun kita berada, judi adalah sebuah upaya mempertaruhkan suatu hal untuk mendapatkan hal yang lebih besar. Namun, judi memiliki satu buah prinsip, yakni kita tidak tahu pasti apa yang akan kita dapatkan. Apakah kita akan mendapatkan hal yang lebih besar dari apa yang kita taruhkan? Atau kita akan kehilangan apa yang sudah kita taruhkan selama ini? Itu adalah prinsip utama dari judi. Fenomena ini sungguh menyayat hati dikarenakan penyebab dari judi ini terbagi dalam beberapa hal. Yang pertama, masyarakat kita masih terpaku pada penghasilan yang banyak namun cuma-cuma. Ini dapat diartikan bagaimana masyarakat memperoleh penghasilan yang lebih besar namun dengan cara yang instan, yakni cara berjudi. Yang kedua, bagaimana masyarakat pada akhirnya tidak ingin berusaha untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak. Yang ketiga, tuntutan hidup mereka. Tuntutan hidup ini berkaitan dengan bagaimana cara mereka menjalani gaya hidup yang mungkin lebih tinggi daripada pemasukan mereka, sehingga pada akhirnya hal ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan di awal tadi. Masyarakat lebih memilih cara instan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang ketiga, judi pun ini dijadikan sebagai sarana penghilang stres dan juga pengalih dari masalah yang dihadapi. Padahal judi pada akhirnya akan menimbulkan masalah yang lebih dari yang sudah mereka jalani. Fenomena ini sungguh menyayat hati dikarenakan ketika kita melihat dampak judi yang berkepanjangan akan banyak hal yang terjadi, seperti salah satunya adalah pertikaian, yang kedua menumpuk hutang, yang ketiga kesengsaraan, dan bahkan judi pun dapat menyebabkan kejadian meninggal dunia. Hindu sendiri memandang judi sebagai sebuah dosa yang harus kita hindari dan kita tidak lakukan ataupun bahkan mencobanya. Dalam Atharva Veda Mandala 6 Sutta 70 mantra 1 menyatakan bahwa na jayantam, na kalah, dan na juktam, yang berarti hindarilah ketiga hal ini. Yang pertama pertikaian, yang kedua perkelahian, dan yang ketiga adalah perjudian. Umat Hindu sedharma dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungannya. Sloka di atas mengingatkan saya pada cerita perjudian yang dilaksanakan oleh Pandawa dan juga Kurawa. Cerita legendaris Mahabharata pun menyebutkan bahwa hasil dari judi hanyalah kosong belaka. Sama seperti Pandawa yang akhirnya mereka harus kehilangan banyak hal. Dimulai pertama, mereka kehilangan kerajaannya. Yang kedua, mereka pun kehilangan harga diri yang selama ini mereka junjung. Dan yang ketiga, mereka hampir
hampir kehilangan kesucian dari istri mereka. Hal ini menunjukkan bahwa perjudian pada akhirnya hanya sebuah kekosongan belaka. Sama seperti prinsip judi, apakah kita akan mendapatkan hal yang lebih besar? Atau pada akhirnya kita hanya akan kehilangan apa yang selama ini kita jaga? Tak berhenti sampai di situ, bahkan Panca Pandawa harus menjalani diri sebagai budak, yang mana mereka harus merelakan kehidupan mewah dan gelimang mereka pada sebuah kerajaan untuk kembali ke masyarakat dan berada pada masa pengasingan selama 14 tahun. Di samping masa pengasingan 14 tahun, mereka juga harus melewati masa penyamaran selama 1 tahun. Dan hal yang terburuknya, mereka ketika diketahui oleh salah satu agen-agen dari Korawa, mereka pun harus mengulang kembali dari awal sistem hukuman mereka. Hal ini menunjukkan bagaimana sistem gelap dari berjudi dan bagaimana bengisnya judi memperlakukan korbannya. Tak hanya berhenti pada Panca Pandawa saja, judi sendiri banyak menimbulkan kasus-kasus yang masih eksis di dewasa ini. Salah satu yang terjadi baru-baru ini pada tanggal 14 Juni 2025 di Desa Songan, Kabupaten Bangli, terjadi sebuah judi, yaitu judi sabung ayam yang pada akhirnya melibatkan banyak orang dan menyebabkan perkelahian, sehingga diketahui ada 5 orang yang meninggal pada satu area sabung ayam yang sama. Hal ini dikarenakan salah seorang pelaku yang merupakan seorang mantan narapidana yang baru keluar 2 bulan dari penjara. Ia dipengaruhi oleh minuman keras, lalu mencari kepada dan merusuh di area judi tersebut, sehingga menyebabkan terjadi pertikaian, saling tikam dan juga perkelahian yang menyebabkan sejauh ini diketahui 5 orang meninggal dunia. Hal ini menunjukkan bagaimana manusia yang diliputi dengan kejahatan, kegelapan, ego, dan juga keserakahan menjadi sangat bengis. Lalu ini pun didukung dengan aspek kemabukan, yang mana kita ketahui bahwa pelaku terdapat minum minuman keras sehingga ia pun mabuk. Hal ini menunjukkan bagaimana pada akhirnya manusia tidak ada bedanya dengan binatang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan menyerah pada semua keadaan yang telah terjadi? Ataukah kita hanya akan terus mengikuti arus judi yang tidak sengaja kita selami dan bahkan kita sudah menyelam lebih dalam? Umat Hindu sedharma dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sejenak, marilah kita beristirahat dan berpikir sejenak apa saja keuntungan jangka panjang yang ditawarkan ketika kita melaksanakan judi. Mungkin banyak ketika orang mendapatkan menang, mereka akan mendapatkan hal uang yang banyak ataupun hal-hal yang lebih banyak yang mungkin itu terjadi secara instan. Namun ketahuilah, ketika kita masih berada pada arus yang sama, kemenangan tersebut tidak akan ada apa-apanya. Mengapa demikian? Karena kita akan terus berpacu pada arus yang sama. Kita di sana memutarkan uang yang sama. Makin lama kita menyelam, maka makin banyak yang kita keluarkan. Hal ini didukung dengan kitab Manawa Dharma Sastra bab 9 sloka 221 yang menyatakan bahwa
yang artinya perjudian dan pertaruhan, supaya dihilangkan dan benar-benar dikeluarkan dari wilayah pemerintahannya. Karena hal ini menyebabkan kehancuran pada kerajaan dan juga putra mahkota. Sloka di atas mengajarkan bahwa judi dan pertaruhan hanya akan menghancurkan sebuah wilayah, dan pada akhirnya ketika sebuah wilayah sudah hancur, hal ini juga diikuti dengan kehancuran orang-orang yang ada dalamnya. Sehingga pada hal ini kita harus meninggalkan dan mulai beranjak dari arus judi untuk kehidupan yang mungkin lebih baik nantinya. Umat Hindu Dharma dimanapun kita berada, ada sebuah pepatah Cina yang mengatakan, ibarat sebuah perahu yang bocor, semakin Anda mencoba mengeluarkan airnya, maka semakin cepat Anda tenggelam. Hal ini sesuai dengan orang yang melaksanakan judi, karena mereka hanya terfokus pada bagaimana mengeluarkan air tersebut daripada menambal perahu tersebut. Mereka yang sudah kecanduan oleh judi hanya fokus kepada mereka akan mendapatkan sebuah kemenangan pada hasil yang belum tentu pasti. Mereka akan terus melaksanakan taruhan walaupun uang sudah serat di tangan. Lalu mereka mulai meminjam uang, awalnya sedikit, namun lama-kelamaan menjadi sebuah tumpukan bukit. Dan pada akhirnya mereka terjebak dalam sebuah hutang yang bergelimang. Umat Hindu sedharma, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, marilah bersama-sama kita tentukan kebutuhan kita. Kita tentukan apa saja yang kita perlukan selain berjudi ini. Mari kita tentukan dan simpan uang kita untuk mempersiapkan kebutuhan jangka panjang. Mari kita putarkan uang dengan cara berdeposito ataupun berinvestasi pada beberapa aset-aset yang ada seperti emas ataupun sebuah properti. Mari kita pikirkan ke depannya apa yang harus kita lakukan. Tidak hanya mencoba kaya melalui cara instan, yakni berjudi. Karena mungkin banyak orang mengatakan bahwa ketika kita menang judi, kita akan mendapatkan harta yang banyak pada waktu yang instan. Namun, tidak ada pemancing yang memancing di satu kolam dan satu lubang yang sama. Sama seperti berjudi. Ketika kita terus memutarkan suatu uang tersebut pada lubang yang sama, maka uang tersebut pada akhirnya akan lenyap dan tidak ada hasil belakang. Untuk itu, saya, Kade Bagas Dupena Santosa, dengan NIM 2211011076 dari Prodi Pendidikan Agama Hindu semester 6 kelas C, memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam ucapan ataupun perkataan saya yang menyinggung hati pemirsa sekalian. Dan Anadi Wong Swasti Anulus, atau tidak ada manusia yang sempurna. Pada akhirnya saya di sini hanya manusia yang masih belajar dan mencoba memberikan perspektif baru yang siapa tahu akan menyelamatkan kalian di masa depan. Untuk itu, terima kasih saya ucapkan kepada terus pemirsa yang terus menyaksikan video ini sampai akhir. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.